Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari soalan berikut. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dan langsung beralih ke jawaban. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Menurut kelompok kami, konstitusi ini merupakan sekumpulan sistem ketatanegaraan yang di dalamnya terdapat sejumlah aturan-aturan pokok atau fundamental yang membentuk, memerintah, serta mengelola tata pemerintahan negara. Di video ini saya akan membagikan 3 fungsi dari konstitusi. Yang pertama sebagai penentu dan pembatas kekuasaan, di mana ini berfungsi untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam bertindak, sehingga mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan di luar batas. Dan yang kedua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia. Dengan adanya aturan yang akan melindungi hak asasi manusia, maka warga yang ada dalam suatu negara akan merasa aman dan terlindungi hak asasinya. Dan yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, di mana konstitusi ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu negara. Dan aturan-aturan yang akan dibentuk selanjutnya harus berdasarkan sumber hukum tertinggi ini. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, bagian contoh. Contoh yang pertama itu contoh konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negara. Indonesia merupakan negara konstitusi. Hal ini tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD seperti pasal 27, 29, dan lain-lain. Lalu contoh yang kedua, contoh konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946 membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, Commission of Human Rights. Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan HAM yang dikenal sebagai sebutan Universal Declaration Human Rights. Lalu pada tanggal 10 Desember 1948 telah ditandatangani oleh 48 negara. Dalam pernyataan tersebut antara lain mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, hak diakui kepribadiannya, lalu hak memiliki suatu benda dengan cara yang sah, hak untuk bebas mengeluarkan pikiran dan perasaan, hak untuk memilih dan memeluk agama, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk mengadakan rapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan jaminan sosial atas hidupnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk berdagang, hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat masing-masing, hak untuk menikmati kesenian, dan hak untuk turut memajukan keilmuan. Lalu contoh yang ketiga, di sini dikatakan sebagai hukum tertinggi karena konstitusi tersebut diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam negara. Artinya aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap aturan-aturan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 3. Bagaimana realita konstitusi yang ada di Indonesia? Menurut pendapat kelompok kami, realitanya adalah masih banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat, terutama bagaimana dengan perjalanannya konstitusi yang tidak berjalan dengan semestinya, seperti tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam hak asasi manusia. Kita ambil contoh hak asasi dalam menyampaikan pendapat atau beraspirasi di depan publik. Masih banyak sekali golongan-golongan masyarakat menengah ke bawah yang melakukan aspirasi di tengah masyarakat umum di depan khalayak ramai. Namun aspirasi tersebut hanya didengar saja, ditanggapi, dan tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut sering kali kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, dan tidak tahu penjawabnya apa. Hingga sampai sekarang pun masih banyak hal seperti itu terjadi dan terulang kembali tanpa adanya proses-proses lebih lanjut. Apakah mungkin ada banyak konspirasi di baliknya? Kami pun tidak tahu sejauh itu. Kami hanya berharap bahwa pemerintah harus lebih loyal kepada masyarakat dan bisa melihat aspek-aspek terkini terkait dengan masalah-masalah dan keluhan oleh masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia pun
bisa berdamai dengan kondisinya, dan juga bisa menjalankan aktivitas sebagai warga negara dengan baik dan benar. Sekian. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.